Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang hukum Mendel, pembelahan sel, dan pewarisan sifat. Saya atas nama Ayu Rizky Inia dengan NIM H041221071. Saya Adeline dengan NIM H041221069. Saya Vika Dewianda dengan NIM H041221070. Dasar fisika hereditas, teori tentang kromosom, mitosis, meiosis, dan mekanisme pewarisan sifat. Pertama, kita akan membahas dasar fisik hereditas. Materi pertama pada bagian ini membahas tentang DNA. DNA diliputi oleh suatu matriks protein yang membentuk nukleoprotein yang terorganisir dalam suatu struktur yang mudah dipulas atau diwarnai dengan zat pewarna tertentu, yakni kromosom. Pada makhluk eukariot, kromosom berada di dalam nukleus sel. Seperangkat dasar DNA atau gen pada jumlah kromosom dari sebuah sel disebut genom. Genom atau biasa disebut genotip adalah jenis gen yang menyebabkan suatu sifat tertentu, sedangkan fenotip adalah hasil interaksi gen dengan faktor lingkungan. Teori tentang kromosom. Cukup banyak bukti yang dikemukakan oleh para ahli genetika bahwa gen berada di dalam kromosom. Jika gen berada di dalam kromosom, maka perilaku kromosom dalam pembelahan sel mitosis, terutama pembelahan meiosis, harus sejalan atau bersesuaian dengan hukum segregasi dan hukum asortasi bebas dari Mendel. Dari segi reproduksi, ada dua kelompok sel yang terbentuk, yakni A. Sel soma, seperti sel otot, epitel, sel saraf, tulang, dan lain-lain. B. Bakal sel kelamin yang akan menjadi spermatozoa atau ovum. Oke, selanjutnya adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan dua anak sel, di mana masing-masing anak sel mengandung material genetik yang identik dengan induk sel. Pada fase S, DNA bereplikasi, yakni membuat cetakan yang susunan kimianya identik dengan induknya. Tiap kromosom ikut membelah pula sehingga kromosom kini terdiri atas dua kromatik yang berpegang pada suatu tempat di kromosom, disebut sentromer. 2. Profase. Pada akhir profase, kromosom memendek beberapa ratus kali dari panjangnya semua dan akan bergerak menuju bidang ekuator. Membran nukleus menghilang dan di dalam sitoplasma dua macam spindle aparatus. Yang ketiga adalah metafase. Yang pertama, semua kromosom berpencar pada bidang ekuator. Yang kedua, semua kromosom telah berkondensasi maksimal sehingga identitas tiap kromosom dapat dilihat di bawah mikroskop. Metafase berfungsi memungkinkan pembagian material genetik kromosom dan gen yang sama atau identik kepada kedua sel yang akan terbentuk. A. Morfologi kromosom. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi atas 3. Yang pertama adalah metasentris, yaitu membagi kedua lengan kromosom dengan sama panjang. Yang kedua adalah submetasentris atau akrosentris, di mana di sini yaitu kromosom tidak sama panjang lengannya, atau kebalikannya dari metasentris. Yang ketiga adalah telosentris, jika sentromer berada di dekat atau di ujung kromosom. B. Jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada sel soma dan bakal sel kelamin senantiasa genap. Sel yang mengandung 2N kromosom maka disebut dengan haploid. C. Kromosom autosom dan kromosom kelamin. Pada manusia ada 22 pasang kromosom autosom. Laki-laki menghasilkan 2 macam gamet, sedangkan perempuan hanya 1. Laki-laki disebut dengan heterogametik, sedangkan perempuan adalah homogametik.
Yang keempat adalah anafase. Kedua kromatik dari sebuah kromosom berpisah ke kutub yang berlawanan setelah sentromer bereplikasi. Perhatikan geng-geng yang diangkut ke kutub yang berlawanan. Semua sama. Kedua kromatik dari sebuah kromosom yang berpisah kini disebut kromosom. Yang kelima adalah telofase. Pada akhir telofase, dua anak sel yang mengandung material genetik, kromosom dan gen yang sama dengan induk sel atau zigot. Dapat dimengerti, semua sel apapun jenisnya bergenotip sama. Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang meiosis. Pada organisme yang bereproduksi secara seksual, gamet dihasilkan melalui tipe pembelahan sel yang disebut meiosis. Pembelahan meiosis mengurangi jumlah set kromosom dari diploid menjadi haploid dan menghasilkan sel-sel berbeda secara genetik dari sel induk. Profase 1 terjadi pada spermatosit primer dan oosit primer. Sebelum meiosis dimulai, DNA bereplikasi. Profase 1 dapat dibagi ke dalam beberapa subfase. Subfase yang pertama ada leptoten, di mana kromosom tampak berupa benang halus yang memanjang. Kromosom mulai berkondensasi dan terjadi penebalan sepanjang kromosom yang disebut kromomer. Subfase selanjutnya ada zigoten, di mana tiap pasangan kromosom homolog bersinapsis atau melekat sepanjang kromosom, sehingga tiap pasangan gen alel berhadapan. Fase yang ketiga ada pakiten, di mana pasangan kromosom saling melilit secara padat. Lalu, pada subfase diploten, pasangan kromosom homolog mulai meregang, melepaskan diri satu sama lain. Dan subfase yang terakhir ada diakinesis, di mana pasangan kromosom homolog makin meregang. Akan tetapi, tetrat tetap utuh dan mulai bergerak menuju bidang ekuator. Metafase 1. Membran inti dan nukleus sudah menghilang. Tetrat menempatkan diri pada bidang ekuator spermatosit primer, sedangkan pada oosit primer berada pada perifer sel. Fase 1. Kromosom homolog dari tetrat bersama pasangan gen alel berpisah ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya, fase telofase 1, di mana kromosom akan terpisah dan inti sel induk menjadi dua sel anakan. Metafase 2, kromosom menempatkan diri pada bidang ekuator. Selanjutnya, anafase 2, di mana kedua kromatid dari tiap kromosom berpisah. Telofase 2. Pada akhir telofase 2, tiap kemungkinan menghasilkan 4 spermatozoa. Mekanisme penurunan sifat. 1. Hukum segregasi. Mendel memilih sifat yang mengekspresikan diri dalam dua alternatif yang kontras berbeda, misalnya warna biji pada kacang ercis yang berwarna hijau dan kuning. Dari hasil pembesaran dua varietas yang berbeda, biji kuning disilangkan dengan biji hijau, Mendel berkesimpulan bahwa satu sifat ditentukan oleh sepasang gen alel yang tetap terpisahkan. Beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama yaitu genotip, merupakan jenis dan kombinasi gen. Kedua, homozigot yang merupakan kombinasi gen yang sama. Yang ketiga yaitu heterozigot yang merupakan kombinasi gen yang berbeda. Yang keempat, fenotip. Fenotip adalah suatu sifat sebagai produk interaksi gen dalam lingkungannya, misalnya warna biji kacang ercis. Jika perkawinan antara individu dengan hanya memperhatikan satu macam sifat saja disebut monohibrid, sedangkan mengamati dua sifat sekaligus disebut dihibrid. 2. Hukum asortasi bebas. Menurut Mendel, kombinasi terjadi secara acak atau bebas, sehingga semua kemungkinan kombinasi gen dalam gamet dapat diperoleh. Inilah yang disebut dengan hukum asortasi bebas. Genotip F1, H besar H kecil, T besar T kecil adalah perpaduan antara proses segregasi dari masing-masing pasangan gen alel dan kombinasi atau asortasi secara bebas
pada waktu pembentukan gamet, yaitu H besar T kecil, H kecil T kecil, H kecil T besar, dan H besar T kecil. Pada waktu fertilisasi, gamet-gamet jantan membuahi gamet-gamet betina secara acak atau bebas, sehingga diperoleh 16 kombinasi genotip dalam F2. Sehingga perbandingan fenotip yang diperoleh dalam F2 adalah hijau tinggi banding hijau pendek banding kuning tinggi banding kuning pendek sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1.